ketua kelasnya pimpin doa agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Yuk, ketua kelasnya pimpin doa. Siap, Bang. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Guru. Nah, semoga doa yang kita bacakan tadi dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sebelum itu Ibu mau mengabsen dulu. Kira-kira ada yang tidak hadir atau tidak hari ini? Sebelum diabsen, Ibu minta kalian rapikan dulu tempat duduknya. Sudah, Bu. Sudah? Dah. Oke. Nah, Ani, Hadir, Bu. Dewi, Hadir, Bu. Yuni. Izin, Bu. Izin ya Yuni ya. Ya, Bu. Ita Sakit, Pak. sakit. Semoga yang sakit segera diberi kesehatan agar dia dapat berkumpul lagi dengan kita di kelas kita ini. Amin. Amin. Nah, sebelum Ibu masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau menanyakan sedikit tentang pembelajaran kita yang minggu lalu. Siapa yang tahu pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Saya, Bu. Tentang apa? Sujud tilawah, Bu. Ya, tentang sujud tilawah. Sudah paham belum tentang sujud tilawah? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, Ibu mau bertanya sedikit. Apa itu sujud tilawah? Saya, Bu. Sujud tilawah adalah sujud yang dikerjakan pada saat membaca atau mendengar ayat-ayat sejadah dalam Al-Quran. Nah, ya, itu tadi pengertian dari sujud tilawah. Berarti sudah paham. Nah, kalau hukum dari sujud tilawah itu apa? Sunnah, Bu. Ya, hukum dari sujud tilawah itu adalah sunnah. Nah, berarti sudah paham ya. Sudah, Bu. Jadi, sebelum masuk lagi, Ibu akan memberikan 2 buah gambar mengenai pembelajaran kita hari ini. Nah, 2 buah gambar ini, yang pertama itu, ini apa anak-anak? Marjan, Bu. Sirup marjan. Ya, ini sirup marjan. Nah, ini yang kedua. Kurma, Bu. Nah, jadi kalau kita melihat kedua gambar ini tadi, itu akan mengingatkan kita pada Bulan puasa. Nah, ya, jadi tema kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini yaitu tentang puasa. Nah, siapa yang puasanya full di bulan Ramadan kemarin? Saya, Bu. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, pintar. Beri tepuk tangan semuanya. Nah, sebelum kita masuk lagi, Ibu akan memberikan poin-poin apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, poin-poinnya itu ada pengertian puasa, dalil puasa, syarat wajib dan syarat sah puasa, dan yang terakhir ada rukun puasa. Nah, jadi poin kita hari ini ada 4. Nah, jadi yang pertama itu ada pengertian puasa. Nah, jadi pengertian puasa ini adalah secara bahasa atau dan juga istilah, yang mana secara bahasa itu artinya menahan atau mencegah. Sedangkan secara istilah, puasa itu berarti menahan diri dari melakukan perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari yang disertai dengan niat. Nah, itu tadi pengertian dari puasa. Nah, jadi kalau kita melihat pengertiannya tersebut, berarti kita harus menahan, mencegah
mencegah diri kita itu untuk melakukan sesuatu perkara yang dapat membatalkan puasa. Misalnya kita tidak boleh minum, makan, itu termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Selain dari makan dan minum, kita juga yang dapat membatalkan puasa itu misalnya kita marah-marah. Nah, itu tidak boleh. Itu salah satu hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya itu ada dalil puasa. Nah, dalil puasa itu coba kalian buka di buku kalian. Itu terdapat pada halaman 27. Nah, coba buka dulu anak-anak. Sudah, Bu. Nah, itu dalil puasa tersebut terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 187, Bu. ya, benar, terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Nah, selanjutnya itu ada syarat wajib puasa dan juga syarat sah puasa. Nah, jadi syarat wajib puasa itu ada 6, sedangkan syarat sah puasa itu ada 4. Nah, nampak kan anak-anak? Nampak, Bu. Nah, ini yang pertama syarat wajib puasa itu Islam. Nah, Islam itu artinya kita harus beragama Islam. Kan agama di kita ini, terutama di Indonesia ini, ada bermacam-macam. Nah, salah satunya itu Islam. Jadi kalau kita mau berpuasa, kita harus beragama Islam. Nah, yang kedua itu ada baligh. Baligh itu artinya yaitu sampai umur. Nah, sampai umur itu artinya umur kita itu sudah sampai untuk memenuhi kita menjalankan puasa. Nah, kalau misalnya kita anak-anak, itu berarti kita belum diwajibkan untuk berpuasa. Nah, kalau kita sudah baligh atau sudah sampai umur kita, berarti kita sudah diwajibkan Puasa. Nah, yang ketiga itu ada berakal sehat. Nah, berakal sehat ini berarti kita memiliki akal yang sehat. Nah, kalau misalnya ada orang gila, berarti dia tidak diwajibkan untuk Puasa. Nah, kalau orang gila itu kan otaknya sedikit terganggu, jadi dia tidak diwajibkan. Paham? Paham, Bu. Nah, yang keempat selanjutnya itu adalah mampu. Mampu itu dapat kita artikan sebagai dia tuh berarti mampu atau dia tuh kuat untuk berpuasa 1 hari full. Dimana tadi kan pengertiannya kan dari terbit fajar hingga terbenam Matahari. Nah, jadi apabila dia sudah mampu melakukan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dia harus melakukannya. Yang kelima itu ada suci dari haid dan nifas. Nah, suci dari haid dan nifas ini hanya dikhususkan untuk wanita saja atau perempuan. Nah, kalau suci dari haid dan nifas ini, misalnya kita sedang berpuasa, tapi kita pada pertengahannya kita terkena halangan atau haid. Nah, jadi kita wajib mengganti puasa kita selama kita terkena haid ini dengan puasa lagi di bulan selain bulan Ramadan tersebut. Setelah bulan Ramadan tersebut kita harus menggantinya, atau biasa kita sebut dengan mengkodoknya. Nah, yang terakhir itu adalah menetap atau mukim. Berarti kita harus menetap di suatu daerah. Nah, tadi kan itu syarat wajib puasa. Selanjutnya itu ada syarat Sah puasa. Syarat sah puasa itu hampir sama dengan syarat wajib puasa. Nah, diantaranya itu ada yang pertama juga Islam. Artinya kita harus beragama Islam. Nah, yang kedua itu ada tamyiz. Yang ketiga itu ada suci dari haid dan nifas, itu sama seperti yang syarat wajib Puasa. Nah, yang keempat itu bukan pada hari-hari yang diharamkan. Nah, bukan pada hari-hari yang diharamkan ini berarti kita melakukan puasanya tersebut bukan pada hari-hari yang
berpuasa itu harus pada bulan suci Ramadan, atau misalnya kita pada puasa Senin Kamis, nah itu diperbolehkan. Nah, sebelum masuk ke rukun puasa, Ibu mau bertanya tentang dua gambar tersebut. Nampak kan gambar apa ini? Nampak, Bu. Gambar apa? Gambar piring. Ya, ini ada gambar piring yang diberi tanda silang. Artinya, pada gambar ini kita dilarang untuk Makan. Nah, jadi karena ini kita anggap ini bulan puasa, jadi kita dilarang untuk makan dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya Matahari. Nah, selanjutnya itu ada empat gambar lagi. Nah, yang pertama itu ada gambar piring yang di atasnya ada yang bertuliskan maaf lagi puasa. Nah, jadi karena kita sedang berpuasa, kita tidak boleh makan, makanya piringnya ditutup. Nah, kalau misalnya kita sedang berpuasa, terus ada teman kita yang tidak berpuasa dan mengajak kita makan, nah, cara kita menolaknya itu, misalnya kita kan ada temannya tuh, misalnya Yuni makan yuk, misalnya kayak gitu, atau kita makan yuk, misalnya kayak gitu. Oh maaf, saya sedang berpuasa, kayak gitu. Jadi dia juga tidak tersinggung. Nah, yang selanjutnya itu ada gambar yang bertuliskan kata-kata meskipun puasa kerja harus tetap Semangat. Ini kan ada gambar orang seperti sedang menaiki tangga dan juga membawa sebuah tas. Nah, jadi walaupun kita puasa, kita harus tetap semangat, kita harus tetap kerja, sekolah, dan lain-lain. Nah, jadi jangan menjadikan puasa itu sebagai suatu alasan agar kita tidak menjalankannya, tapi jadikanlah puasa itu sebagai sesuatu yang membuat kita malah menjadi semangat untuk mencari pahala. Jadi kalau kita sedang bekerja dan kita aktif juga dan kita sering berpuasa, berarti kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Nah, selanjutnya itu ada orang sedang Berbuka puasa. Jadi biasanya kita berpuasa itu identik juga misalnya dilakukannya hal-hal seperti berbuka puasa bersama di masjid atau di tempat-tempat tertentu. Nah, biasanya kalau kita di bulan puasa ini lebih seringnya kita berbuka puasa di masjid. Nah, tetapi kita bisa juga berbuka puasa misalnya bersama keluarga. Nah, itu sudah termasuk dalam berbuka puasa. Selanjutnya itu ada rambu-rambu dalam bulan Ramadan. Nah, yang pertama itu ada gambar cangkir. Nah, artinya itu kita dilarang minum. Nah, selanjutnya itu ada gambar Piring. sendok garpu dan juga ya piring dan juga sendok. Jadi kita dilarang untuk Makan. Nah, selanjutnya itu ada seperti topeng orang sedang marah. Jadi pada saat berpuasa itu kita tidak boleh marah-marah. Kan tadi sudah Ibu bilang, kalau kita berpuasa bukan hanya menahan makan, minum, tetapi kita juga harus menahan amarah kita, dan juga kita harus menahan segala hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, selanjutnya itu ada gambar seperti gambar love. Nah, itu yang diartikan sebagai kalau kita sedang berpuasa itu kita juga harus tetap menghormati dan juga menghargai sesama. Nah, selanjutnya itu ada orang gambar tersenyum, berarti kita harus tetap Senyum. walaupun kita berpuasa. Dan yang terakhir itu ada gambar orang sedang berdoa. Jadi kalau kita berpuasa, kita
banyak-banyak minta doa. Jadi insya Allah doa kita akan dikabulkan, amin. Nah, yang terakhir itu ada rukun puasa. Nah, rukun puasa ini ada dua. Yang pertama itu ada niat. Nah, artinya kita harus berniat terlebih dahulu sebelum kita melakukan puasa. Nah, yang kedua itu ada meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, apakah sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Nah, tadi kan ada 4 poin. Nah, jadi sekarang kita simpulkan ya. Nah, kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama itu tadi ada tentang pengertian Puasa. Nah, pengertian puasa ini kan ada dua, secara bahasa dan juga istilah. Nah, secara bahasa itu menahan atau mencegah. Kalau secara istilah tadi apa? Menahan diri dari melakukan perkara yang membatalkan puasa, bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari yang disertai dengan niat. Nah, itu pengertian puasa. Kalau dalil puasa tadi terdapat pada surah apa? Surah Al-Baqarah ayat 187. Iya. Nah, benar. Tepuk tangan dulu. Nah, yang ketiga itu ada syarat wajib dan syarat sah puasa. Nah, syarat wajib dan syarat sah puasa itu, yang syarat wajib tadi ada berapa? 6, Bu. Ya, ada 6. Dan syarat sah puasa ada 4. Nah, selanjutnya itu ada rukun puasa. Puasa. Nah, rukun puasa itu ada Niat. Ada 2. Nah, yang pertama niat. Niat. Yang kedua meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya Matahari. Berarti sudah paham ya? Sudah, Bu. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran kita tadi. Kan sudah pada paham tuh. Nah, Ibu mau bertanya, siapa yang bisa menyebutkan dalil puasa itu terdapat pada surah berapa? Saya, Bu. Ya, surah apa? Al-Baqarah ayat 187, Bu. Ya, benar. Nah, satu lagi Ibu ingin bertanya, syarat wajib puasa itu ada berapa? 6, Bu. Ada 6. Siapa yang bisa menyebutkannya? Saya, Bu. Ya, coba. Pertama, Islam. Kedua, baligh. Ketiga, berakal sehat. Ya. Keempat, mampu. Kelima, suci dari haid dan nifas. Ya. Keenam, menetap atau mukim. Ya, benar. Beri tepuk tangan. Yeay. Nah, jadi itulah kesimpulan kita, dan juga sudah Ibu berikan pertanyaan, berarti sudah paham semua ya. Sudah, Bu. Nah, jadi sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan memberikan tugas dulu kepada kalian, dan tugas ini dikerjakan dan dikumpulkan pada saat pertemuan selanjutnya ya. Nah, itu tugasnya jangan lupa dikerjakan, dan juga Ibu harap kalian belajar untuk materi kita selanjutnya. Di buku tolong dibaca, dan tadi kita awali dengan berdoa, kita akhiri dengan berdoa juga. Ketua kelasnya pimpin doa. Ya, Bu. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Guru. Selamat siang. Ya, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.